Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan podcast bersama peserta Raimuna Nasional 12 tahun 2023. Jadi podcast kali ini memiliki judul yakni dari Deta Deti Ganesha menuju ke Cibubur. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang apa itu Deta Deti, tapi ada juga yang belum tahu tentang apa itu Deta Deti. Kebetulan kita di sini sedang bersama kawan-kawan pramuka, mungkin bisa dijelaskan tentang apa itu Deta Deti. Oke, Deta Deti itu adalah nama ambalan di Bangkalan SMA Negeri 2 Kudus. Yang pertama ada Deta, itu singkatan dari Pandu Dewanata. Itu ambalan untuk putra. Dan yang kedua ada Deti atau Dewi Kunti, itu ambalan untuk putri. Kalau untuk Ganesha itu dari tempat sekolah kita kebetulan berada di Jalan Ganesha dan bertempatan langsung di depan Taman Ganesha. Nah, untuk Cibubur itu adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan Raimuna Nasional 12 tahun 2023, lebih tepatnya di Buperta, Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Oh iya, tadi kita belum sempat perkenalan ya kan. Jadi kita di sini bersama kawan-kawan Raimuna Nasional. Yang pertama ada Sonya, ada Vanina dan juga Acan. Untuk Sonya, siapa nama panjangnya Sonya? Perkenalkan, saya Sonya Junati dari kelas 12 MIPA 4. Kalau saya Vanina Anissa Wahda dari 12 MIPA 7. Dan saya Aditya Chandra Firmansyah dari 12 MIPA 4. Oke. Baru-baru ini kemarin tuh aku melihat di media sosial Deta Deti Semada itu tersorot kegiatan kalian saat berada di Buperta Cibubur. Tidak hanya di official akun Pramuka Semada, tapi juga official akun Pramuka di seluruh Indonesia. Nah, aku jadi kepo tentang sebelum kalian berada di Raimuna Nasional itu bagaimana proses dan juga keluh kesahnya. Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi sebelum kita kegiatan di Raimuna Nasional ada seleksi terlebih dahulu. Ya. Ketika surat turun dari kuartir cabang Kudus ke sekolah untuk dimintai pengiriman peserta 2 orang putri dan 2 orang putra untuk mengikuti seleksi kegiatan Raimuna Nasional. Kebetulan dari SMA 2 sendiri mengirimkan 2 putri dan 1 putra. Nah, itu kenapa Kak cuma 1 putranya? Karena memang dari segi minat kan tiap orang beda-beda. Jadi buat yang Deta tuh kebetulan nggak ada minat kecuali si Acan. Jadi kita juga nggak bisa maksain ke orang tersebut. Takutnya malah nanti akan jadi beban. Iya. Oke. Selanjutnya setelah itu. Oke, setelah kegiatan seleksi kita ada pengumuman kontingen yang berhasil lolos di kontingen cabang Kudus. Kebetulan kita bertiga lolos, alhamdulillah ya. Setelah pengumuman ada training center atau TC. Apa itu training center? Ya, Training center itu adalah pembekalan kita sebelum berangkat menuju Raimuna Nasional tersebut. Jadi kita itu ada training center kurang lebih 3 bulan. Iya, 3 bulan. 1 minggu itu 2-3 kali. Nah, di training center itu berisi tentang ada fisik, dilatih fisik, terus yang kedua ada korfo, dan yang ketiga kerjasama juga dilatih juga. Oh, tadi disebutkan ada korfo. Kalau boleh tahu itu apa ya korfo? Korfo itu adalah kegiatan kita nanti selama di sana saat kita itu dilatih untuk kemandirian. Contohnya kita saat kegiatan itu ada plottingan, itu ada yang membagian untuk korfo. Korfo itu memasak untuk teman-teman yang berkegiatan. Juga ada bersih-bersih. Iya. dan juga jaga tenda juga. Nah, jadi kita di training center tersebut kita dilatih korfo. Karena kenapa begitu? Karena kita biar di sananya itu nanti kita nggak kaget. Karena di konsepnya kita memang nanti ada dikasih natura itu bahan-bahan buat memasak.
untuk masak sendiri tersebut biar gak kaget. Iya. Oke. kita Sudah? kita dilatih fisik juga tanpa alasan karena kita di sana dengan kondisi panas dan jarak yang tidak Tidak dekat. dia Dekat, tidak ya. dekat. Cukup jauh. Lumayan. Jadi kita waktu training center dilatih fisiknya supaya bisa tahan di sana. Tadi kan sudah diceritakan mengenai tahap-tahap mereka melakukan seleksi. Nah, setelah kalian diterima dengan berbagai keluh kesah saat latihan, selanjutnya kan ada perjalanan menuju ke bumi perkemahan dan juga geraha wisata. Mungkin bisa diceritakan. Oh, oke. Nah, setelah kita melewati 3 bulan training center, nah jadi setelah itu kita H-2 hari itu ada ziarah dan adat kontingen, juga ada checklist perlengkapan. Nah, checklist perlengkapan itu kita diajari gimana caranya manajemen packing yang benar dan juga cara meminimalisir agar kita tuh gak terlalu banyak barang bawaan. Nah, setelah itu H-1 kita ada pelepasan di pendopo bersama Bupati Kudus, yaitu Pak Hartopo. Nah, baru besok malamnya, tepatnya di hari malam minggu, kita diberangkatkan. Nah, waktu diberangkatkan itu kita tuh semua peserta diantar orang tua ke kantor Kuarcap Kudus. Nah, di situ kita meminta restu orang tua untuk berangkat, dan di situ juga kita dilepas oleh para bina muda Kuarcap Kudus untuk mengucapkan see you next time dan selamat bertugas. Gitu. Sedih gak tuh Kak? Kalau sedih ya sedih bangga ya, sedihnya lebih ke bangga gitu. Karena di sisi lain kita sedih harus berpisah selama kurang lebih 1 minggu bersama dan orang tua. belajar mandiri. Ya. Gitu. Dan untuk bangganya kita bangga karena kita alhamdulillah bisa mewakili Kudus, Kabupaten Kudus untuk event yang benar-benar 5 tahun sekali ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih pemirsa, yakni saat Hari H Raimuna Nasional 12 2023 yang bertempat di Buperta Cibubur. Pasti ada banyak banget kegiatan yang sampai saat ini kalian tidak akan bisa melupakannya. Mungkin bisa diceritakan. Dimulai saat hari pertama kita datang ya. Kita datang itu tanpa kita sadari pagi setelah subuh. Kita kira itu berhenti untuk sholat subuh, ternyata kita udah sampai di sana. Nah, itu kita dibagi ada 2 jenis tapak tenda. Yang pertama adalah Kempi 2, itu tempat kita, yaitu Kemah Putri. Yang kedua adalah Kempa 2, yaitu Kemah Putra. Nah, untuk jaraknya tersendiri itu dari Kempi 2 terhadap lapangan utama itu kurang lebih 1 kilo. Nah, untuk yang Kempa 2 itu kurang lebih 2 kilo ya. 2 kilo ya. Iya. Karena memang luas Buperta itu kan kurang lebih 210 hektar. Nah, Jauh banget. Jadi ada ya. kaitannya dengan TC tadi supaya fisik kita tuh terlatih juga. Nah, di perjalanan itu kan dengan jarak yang tidak dekat itu pasti kan capek sekali. Itu kakak ini menanggapi kegiatan seperti itu bagaimana? Kalau dibilang capek ya capek. Iya. Tapi kalau diselingi sama kegiatan yang gembira, yang senang-senang kita di sana, capeknya hilang, nggak kerasa. Karena memang waktu perjalanan kita tuh biar membangun semangat kita saat kegiatan itu ada yel-yel, pasti ada yel-yel. Gitu. Terus juga di sana itu kita kan dari seluruh Indonesia ada 38 provinsi. Nah, ketika kita perjalanan mau ke lapangan utama, entah mau kegiatan, pasti kita sering sapa-sapaan sama daerah-daerah lain. Kontingen-kontingen yang lain. Oke, tadi kalian katanya di perjalanan itu selalu menyanyikan yel-yel. Sampai sekarang masih ingat yel-yelnya? Kalau yel-yel tuh masih Selalu selalu terngiang masih. ya. Oh, Nggak bisa. akan lupa kalau Iya, Coba nggak bisa lupa. bisa dinyanyikan sedikit saja yang menurut kalian yel-yel yang paling bagus. Kalau jadi tuh buat yel-yel itu ada 2, dari yang pertama dari kontingen daerah dan yang kedua dari kontingen cabang. Nah, kalau yang kontingen daerah itu kan yang namanya Jawa Tengah nggak Kudus aja nih. Iya. Nah, ada banyak daerah kuarcap-kuarcap di Jawa Tengah. Nah, saat bertemu di jalan tuh pasti kita saling saut-sautan. Kayak contohnya tuh kayak Jateng, Iya. gaya, terus jateng, gaya, terus jadi saling saut-sautan. Nah, di situ
dengan yel tersebut kita rasa kekeluargaan di Jawa Tengah sendiri tuh pasti ada. Wah, Jadi seru ya, sekali iya, ya. terngiang. Dari daerah lain juga sering mengikuti yel-yel dari daerah Sampai kita. minta terngiang diajarin gitu. loh. Iya. Sampai minta Oh, diajarin. Terus kalau ketemu sama kita juga selalu Selalu jajan bilang gayung gitu. dan otomatis dari kita bilang gayung gayung gitu, gitu. refleks lah. Gayeng itu apa sih kalau boleh tahu? Wah, Gayung itu kayak sebutan ini. Kuat gitu. Enggak, Bukan, kurang kayak lebih ke biar membangun semangat. iya, tuh. kayak rasa persaudaraan gitu loh. Gayung Biar udah semakin jargon dari Iya, Jawa iya, Tengah. Jawa Tengah. Oke. Itu tadi sudah diceritakan tentang saat pertama kali bertemu ya kan. Iya. Setelah itu kalian melakukan upacara pramuka dan juga sekaligus upacara pembukaan Raimuna. Iya. Nah di situ ada pengalaman yang menurut kalian berkesan apa enggak di upacara itu? Tentunya sangat ada. Pasti ada. Apalagi sama teman kita Kak Acan. Gimana tuh? Dimana tuh jadi itu waktu upacara itu sebelum masuk itu kan penjagaannya sangat ketat dari pas pampres. Iya. Nah tetapi itu pintunya tuh hanya satu, pintu satu dimasukin kurang lebih 21.000 peserta seluruh Indonesia. Jadi Oh, bisa iya? dibayangkan sendiri pengalamannya gimana. Itu kalau boleh tahu lebar pintunya itu seberapa? Kurang lebih tuh berapa kayak ya? nggak 4 ada langkah kaki. Iya, nggak ada berapa 1 meter lah. Nah itu enggak sesak-sesakan apa gimana? Kalau tentunya sesuatu pasti. pasti Tetapi sesak. pengalaman di situ sebelum masuk itu tuh benar-benar yang cowok cewek benar-benar saling jaga gitu loh. Iya. Jadi kita Yang- bisa mengambil sisi positifnya yaitu dari kekeluargaan tersebut. Walaupun kita berbeda daerah, nah jadi khusus yang cewek itu didahulukan sama Oh, yang cowok, gitu. iya. Yang cowok menjaga di bagian pinggir. Oh itu kemarin juga sempat viral juga, saya pernah lihat artikelnya itu satu pintu dimasuki kurang lebih 21.000 orang. Nah itu kira-kira ada yang mengalami cedera atau mengalami sesuatu apa itu enggak Kak? banyak Tentunya memang. banyak. Banyak Iya. karena memang saat kita di situ tuh ambulan itu nggak berhenti Iya, berhenti sama siren. tim medis dari Saka Bakti Husada itu sampai bilang awas ada yang sakit. Itu memang disediainnya satu pintu aja. Iya, Iya. di sini memang 1 pintu. Oke. Setelah itu mungkin ada pengalaman yang lain yang mungkin belum tersorot di media sosial. Ada, tentu ada. Tentu ada Nah, banyak. yang namanya kegiatan itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yeah. Ada momen lah saat kita berkegiatan tersebut kita dijadwalkan bahwa 5:30 itu harus sudah sampai di tempat lapangan pemberangkatan. Nah, di tempat pemberangkatan tersebut kita menunggu sampai jam 9. Tapi di sela-sela tersebut kita nggak akan ngeluh buat kita mau nyalain panitia atau gimana tuh enggak, karena tapi kita di waktu luang tersebut kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya bahwa kegiatan itu kan nggak dari kontingen sendiri tapi dari seluruh Indonesia. Jadi plotting tersebut dicampur dari berbagai daerah. Nah berbagai daerah itu kita bisa saling tukar cerita, saling tukar pengalaman, saling tukar bahasa. Jadi kita bisa ambil Sisi sisi positifnya di situ. Kalian pasti mendapatkan teman baru juga ya kan? Iya. Mungkin di sini ada yang sempat cinlok gitu. Tentunya ya pasti ada lah rasa suka. Kalau anak pramuka tuh namanya tuh cinta sebatas patok tenda. Nah, itu. Ya, kalau tendanya bubar los rentak Iya. gitu. Terus juga ada kata-kata kayak gini, jangan baper di buper. Buper. Nah, Weh. malah kita sendiri yang baper di buper Buper. tersebut. Oh gitu ya. Berarti setelah kalian berpisah itu komunikasinya berhenti di situ aja? Tentunya kita Tergantung enggak, masing-masing iya. orang. Kebetulan kita kan kemarin baru ada pertemuan untuk mengambil sertifikat sama piagam. Nah, jadi dari Kuarcap itu ada rencana mengagendakan untuk safari at home. Nah, Apa itu? jadi kita itu melakukan pertemuan selama Setiap 1 1 bulan bulan sekali. sekali di rumah-rumah peserta yang dari Kudus agar rasa persaudaraan itu tetap masih terjaga. Meskipun kegiatan udah selesai tapi
tali persaudaraan ya. silaturahminya Iya, masih tetap berjalan. Seru banget ya kawan. Mungkin teman-teman barunya bisa dikenalkan ke kita atau ke teman-teman yang lain. Iya. Bisa. Bisa. Oke, setelah itu ada kegiatan yang menurut aku itu paling seru banget, yang banyak banget tersorot di medsos pramuka, yakni saat acara konser yang dihadiri berbagai artis. Yang konon katanya juga ada artis yang tanpa rencana tiba-tiba muncul di depan. Nah, Sore hari saat hari terakhir ya kalau nggak salah. iya. Itu ada kita tuh di IG-nya Kuartir Nasional itu nggak ada sorotan tentang artis tersebut. Nah, tiba-tiba dapat info kalau sore hari itu ada Tiara Andini. Ya. Jadi tuh kita bestarnya tuh yang dikasih tahu cuman ada Tulus, Raim Laude, Najwa Shihab, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Nah, ada satu momen yang benar-benar Dewan Kerja Nasional itu nggak nge-publish bakal ada bintang tamu yang tersembunyi tersebut. Terus di sore itu tiba-tiba hamin 1 jam poster tersebut baru muncul. Jadi kita terutama shock tapi seneng gitu. Benar-benar seru banget. Jadi itu tadi cerita singkat dari kawan-kawan kita. Sebelum saya tutup, mungkin kalian bisa memberikan pesan atau kesan kepada teman-teman semua. Dari Kak Sonya dulu deh. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita hari ini, saya ada sedikit pesan. Ketika kita ada peluang ataupun ada informasi terkait apapun itu, jangan pernah kita untuk tidak berani mencoba. Cobalah meskipun kalian gagal, karena untuk kedepannya peluang tersebut belum tentu ada di tahun tersebut. Oke, selanjutnya Kak Vanina. Oke. Buat kalian yang saya izin menambahkan juga dari Sonya, kalau semisal kalian tuh hal apapun itu benar harus kalian coba. Kita nggak akan tahu ke belakangnya itu gimana, dan kegiatan tersebut itu pasti akan bermanfaat bagi kalian di masa depan. Oke, selanjutnya Ya jangan terpaut hal yang kalian sukai saja. Cobalah untuk berusaha keluar dari zona nyaman kalian, karena yang pertama, pengalaman hidup itu berarti bagi kalian. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi cerita mengenai proses dan pengalaman kawan-kawan kita yang mengikuti kegiatan Raimuna Nasional 12 2023. Semoga kisah mereka, prestasi mereka bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.